Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ovi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dita. Ya, alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Baik baik. ya, Bu. Baik, Bu Ovi, langsung saja karena memang hari ini hari pendek ya, Bu. Jadi kita langsung saja. Ini adalah sesi pra-supervisi sehingga jadi saya tahu apa nanti yang harus panjenengan akan lakukan untuk kegiatan coaching. Nah, sekarang untuk kegiatan coaching nanti untuk penilaian panjenengan itu adalah sesuai dengan alur-alur Bu, sudah tahu ya. Ada tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Semoga nanti kegiatan coaching panjenengan bisa sesuai dengan alur-alur. Gitu ya, Bu ya. Oke, yang kedua sekarang Bu yang perlu saya tanyakan itu kompetensi apa yang ingin dikembangkan Bu ketika kegiatan nanti coaching nanti? Ini Bu Dita. Yang ingin saya kembangkan ya Bu, itu kan ada beberapa ya. Saya mungkin ingin ya mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berproduk Bu Dita. Wah, berarti ada dua ini Bu, dua kompetensi yang ingin panjenengan kembangkan ya Bu ya? Iya Bu Dita. Yang pertama tadi mendengarkan aktif sama mengajukan pertanyaan yang berbobot. Wah, keren sekali ini Bu. Yang biasanya hanya memilih satu, ini panjenengan memilih langsung dua gitu. Oke Bu, sekarang tapi kan saya perlu jujur aku gak bisa tadi kok. Oke, kok tahu itu ya? Mau bagi spesifikasi gitu. Oke, sekarang kan panjenengan sudah ada dua kompetensi yang ingin dikembangkan di dua VG. Nah, sekarang yang paling spesifik yang nantinya akan panjenengan kembangkan itu apa dari keduanya itu? Itu paling spesifik ya Bu Dita Iya. ya. Milih satu di antara dua. Dua. Aduh, bingung ini saya. Karena ini menurut saya ini pengen semua saya kembangkan Bu Dita. Gitu ya. Mungkin milih yang mendengarkan aktif Bu Dita. Yang mendengarkan aktif ya Iya. Bu ya. Kenapa panjenengan kok menspesifikasikan ke yang mendengar aktif? Alasannya apa Bu? Alasannya mungkin karena saya tuh biasanya gak sabaran Bu. Gak sabaran kalau misalnya pengen tanya, pengen menjawab, pengen kalau misalnya ada orang curhat apalagi ya Bu, itu pengen cepet-cepet ngasih pertanyaan berikutnya gitu Bu. Jadi saya ingin mengembangkan kompetensi saya yang mendengarkan aktif sehingga nanti kompetensi yang saya miliki lebih dan lebih lagi. Oke, luar biasa teman bijak. Tim pendengar aktif yang keren ini. Oke, kalau memang panjenengan ingin menonjolkan yang mendengar aktif, nah sekarang indikator ketercapaiannya dari tujuan pengembangan itu apa Bu? Dari jenengan. Indikator tercapainya gitu ya. Mungkin itu Bu, coach saya nanti mampu menceritakan, kemudian saya mampu menggali dan saya bisa menuntunnya mendapatkan solusi tapi dengan pemikirannya sendiri, dengan menggali potensinya. Begitu mungkin Bu ya. Jadi mengkorek-korek ya Bu, Iya. bahasa netizen. Jadi bagaimana panjenengan ingin menggali informasi yang menjadi suatu permasalahan dari coaching, ngoten nggih Bu nggih. Jadi nggih, saya doakan semoga nanti proses coachingnya berjalan lancar ya Bu, dan coaching juga bisa menemukan solusinya sendiri dan bisa terlaksana dengan baik. Ngoten nggih Bu Ovi nggih. Oke, menurut saya pra-supervisi ini cukup sekian saja. Mungkin panjenengan bisa melanjutkan untuk kegiatan coaching yang sebenarnya. Terima kasih Bu Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya Bu? Alhamdulillah luar biasa sehat bahagia Bu Ovi. Iya, saya lihat Bu Yuni juga bahagia, tetapi kok saya sedikit melihat ada Bu Yuni yang tampak beda gitu loh dari biasanya. Ada kayak kecemasan gitu, saya lihat beda pokoknya Bu. Terbaca ya Bu Ovi. Wah, iya.
Eh, sebenarnya ada apa kalau boleh tahu? Iya, gini loh Bu Ovi, saya itu sebenarnya sudah lama loh Bu ngetutkan jenengan, pengen jawil-jawil jenengan kapan bisa bercurhat ria dengan Bu Ovi begitu loh. Ternyata hari ini bisa bertemu dengan Bu Ovi face to face. Waduh, selama ini saya itu ya Bu, bicara-bicara ya Bu. Iya. Eh, ya ini alhamdulillah ini saya senggang, lega ini waktunya. Mungkin ada yang diharapkan dari pembicaraan kita hari ini. Iya, gini loh Bu Ovi. Saya itu beberapa hari kemarin, beberapa minggu itu saya itu kan guru bahasa Jawa Bu Ovi. Nah pas minggu kemarin itu sampai materi ke membaca dan menulis aksara Jawa gitu loh Bu Ovi. Ya di situ itu anak-anak itu siswa saya itu kok kurang greget, kurang semangat, bahkan ada yang ogah-ogahan gitu loh Bu, belajar membaca dan menulis aksara Jawa Bu. Nah, sebelum saya mendengar cerita lebih lanjut nih Bu Yuni, harapan apa yang ingin Ibu dapatkan dari bincang-bincang kita siang hari ini Bu? Oke Bu Ovi, jadi tujuan harapan saya setelah saya nanti curhat ria dengan Bu Ovi itu tujuan saya mendapatkan solusi strategi sebagai solusi bagaimana supaya siswa saya ini ada greget, ada kemauan, ada keaktifan dalam mengikuti pembelajaran materi membaca dan menulis aksara Jawa Bu Ovi. Gitu ya Bu. Semoga bincang-bincang siang hari ini bisa sesuai harapan panjenengan ya Bu. Nah Bu, tadi saya kok mendengar kata greget, siswa itu kurang greget ya Bu dalam menulis dan membaca aksara Jawa. Bisa Bu Yuni ceritakan kondisi realnya masalah ini bagaimana? Iya Bu Ovi, jadi saya itu kan kebetulan mengajar kelas 9 itu 9A sampai 9I Bu Ovi. Itu tuh hampir di setiap kelas itu kasusnya sama. Jadi ketika sampai pada materi membaca dan menulis aksara Jawa, memang Bu Ovi secara praktik di masyarakat memang kan agak kurang Bu Ovi, baik di rumah maupun di lingkungan rumahnya itu kan tulisan-tulisan aksara Jawa memang itu agak kurang. Maka itu yang menjadikan murid itu kok ketika sampai di sekolah pun itu kalau saya mengajar materi membaca dan menulis aksara Jawa itu murid itu ogah-ogahan. Bahkan ada kadang anak itu yang sampai parah itu delosor. Ya belum sampai tidur sih, tapi kan mengganggu gitu. Ada yang delosor gitu. Terus nanti saya terangkan itu mudengnya itu lama. Saya suruh menghafal itu ya paling 1-2 siswa itu yang hafalannya cepat, yang sedang juga sudah lumayan Bu. Tapi ada anak-anak yang kebangetan gitu loh Bu, nggak hafal sama sekali tulisan aksara Jawa, apalagi terkait dengan pasangan. Waduh, anak itu pengennya angkat kaki keluar gitu Bu, sampai seperti itu Bu. Jadi saya itu ya Allah, ini bagaimana toh murid saya kok kalau sampai materi ini kok angel gitu loh, diajak belajar dengan gercep itu kok angel gitu. Kadang lagi juga ada beberapa anak yang ngomong sendiri gitu loh Bu, tidak mau memperhatikan, tidak mau mendengar saya ajak apa gitu, kayak cuek gitu loh Bu. Nah kan Bu Evi, jadi nah itu di 9 kelas itu ya hampir seperti itu Bu Ovi. Nah kan Bu Evi. Begitu ya. Ini Bu Yuni pernah apa tidak menanyakan penyebab ke anak itu langsung? Mungkin Bu Yuni pernah menanyakan secara langsung penyebabnya si anak-anak itu kok kurang greget kalau dalam hal menulis sama membaca bahasa Jawa?
Pernah Bu, pernah saya beberapa anak, khususnya anak-anak yang berkasus seperti tadi itu saya tanya itu jawabannya rata-rata satu sulit. Angel Bu, gitu sulit. Terus yang kedua itu apa ya Bu? Di rumah dia itu jarang dia menemukan tulisan-tulisan itu, sehingga membuat anak itu merasa kesulitan, sehingga dia merasa males karena merasa sulit gitu. Itu kan terus males, merasa nggak suka belajar pada materi itu. Jadi Bu Yuni sudah pernah menanyakan secara langsung ya, dan mendapatkan jawaban lah ya dari siswa itu ya Bu. Nah, dari kondisi ideal bagaimana yang Bu Yuni harapkan sebagai guru bahasa Jawa dalam pembelajaran di kelas itu, kondisi ideal di kelas yang bagaimana yang Bu Yuni harapkan? Saya kepinginnya gitu, memang betul saya merasakan di era sekarang kan memang tulisan aksara Jawa itu bisa dikatakan menjadi momok lah, tidak hanya pelajar sih, untuk di masyarakat pun juga hanya orang-orang tertentu yang memahami tentang aksara Jawa. Harapan saya kan kepingin anak-anak itu paling tidak itu bersemangat lah Bu, belajar membaca dan menulis aksara Jawa. Jadi saya itu punya angan-angan Bu Ovi, nggak tahu ya, mudah-mudahan ini nanti efektif gitu ya. Tapi saya semangat untuk mencoba. Anak-anak itu tadi kan ketika saya tanya itu kan dia merasa tidak suka, sulit, tidak suka karena sulit, akhirnya terus tidak suka gitu untuk belajar. Saya itu pengen lebih berinovasi lagi dalam memilih dan memilah media pembelajaran yang tepat. Tentunya saya juga akan memilih juga model pembelajaran, beberapa variasi model pembelajaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan siswa di kelas tersebut. Kemudian saya juga akan memilih beberapa media pembelajaran terkait dengan pembelajaran membaca dan menulis aksara Jawa. Saya akan berusaha memanfaatkan IT gitu. Jadi nanti saya akan menyetelkan video pembelajaran aksara Jawa. Kemudian saya akan alternatif lain, saya akan menggunakan game aksara Jawa begitu. Jadi anak-anak itu tidak saya pakai coba dihafalkan Hono Coroko, langsung saya beri sak lembar kertas isinya itu, enggak, tapi saya coba saya mainkan dengan game. Jadi secara tidak sengaja itu anak-anak hafal aksara Legeno, kemudian saya tempeli dengan variasi game yang bisa ditempeli pasangan-pasangan supaya ini bunyi I, harus saya beri apa, saya beri sandangan apa gitu. Itu kepinginan saya ingin berikhtiar seperti itu, berinovasi dalam memilah model pembelajaran dan variasi media pembelajaran. Wah, luar biasa sekali Bu Yuni. Mendengarnya saya sampai mungkin sudah ada bayangan gitu. Tapi mungkin bayangan saya ini bisa Bu Yuni perjelas dengan strategi yang terkait dengan inovasi media. Mungkin Bu bisa dijelaskan lagi, mungkin strategi yang bagaimana yang tepat yang jenengan pilih. Iya, baik. Saya mengamati beberapa model pembelajaran yang biasa saya terapkan gitu. Model pembelajaran yang cocok untuk materi membaca dan menulis ini, contohnya saya memilih model PBL, Problem Based Learning. Nah, di situ awalnya ketika orientasi kan saya menyampaikan permasalahan tentang bagaimana supaya membaca dan menulis aksara Jawa secara efektif kan begitu. Jadi saya rasa saya memilih model pembelajaran PBL tadi itu. Kemudian untuk medianya ini juga, media itu kan alatnya Bu, walaupun ini sebagai aksesoris, tapi menurut saya ini penting sekali untuk menggairahkan anak, menarik perhatian anak
biar fokus kepada pembelajaran saya ajak permainan dengan game, kemudian dengan gambar-gambar yang menggunakan IT gitu, tayangan-tayangan gambar yang menggunakan IT sebagai contoh-contoh membaca. Kemudian harapan saya kalau pembacanya sudah kan nanti karena ngaten Bu, membaca dan menulis itu sebetulnya kalau di aksara Jawa itu walian dengan Arab. Kalau Arab itu membacanya lebih mudah, menulisnya yang belakang. Tapi kalau tulis aksara Jawa itu nulis dulu, nulis kemudian kalau nulisnya sudah karena dia hafal, tulisnya bagus, maka membacanya nanti akan lancar. Itu akan saya tampilkan, tapi dengan permainan gitu ya Bu, yang menggunakan IT karena kan anak-anak gadget kita kumpulkan Bu kalau pas pembelajaran, tapi pada saat-saat saya membutuhkan karena urgent itu boleh saya kerjasama dengan guru BK untuk meminjam gadget anak-anak untuk saya ajak untuk bermain game, saya briling tampilan gambar-gambar aksara Jawa yang bertuliskan aksara Jawa. Wah, keren Bu Yuni. Jadi strategi yang Bu Yuni gunakan dari PBL, kemudian disertai dengan game-game tadi dan mungkin media-media tadi ya Bu, itu menurut saya sudah interaktif sekali. Dan menurut Bu Yuni, kalau skala 1 sampai 10 keberhasilannya di skala berapa? Kalau awal gitu, kondisi awal itu saya bisa merentang nilaikan anak itu di angka 5. Tetapi dengan upaya ikhtiar saya tadi dengan tepat dalam memilih model pembelajaran, kemudian variasi media yang tentunya tetap semua berpihak kepada kebutuhan murid ya Bu. Insya Allah saya yakin Bu akan berprogres bisa naik di angka 9. Wah, optimis sekali nih Bu Yuni. Saya sangat mengapresiasi ya Bu Yuni, ini betul-betul keren sekali. Bu Yuni dalam menyusun rencana-rencana tadi, Bu Yuni membutuhkan dukungan dari siapa? Jelas Bu, saya nggak bisa dong, action sendiri tidak bisa. Tetapi saya akan melibatkan tentunya orang tua di rumah. Karena kita itu di sekolah kan hanya sekian jam, lebih banyak di rumah. Maka saya akan bekerja sama dengan wali kelas untuk sesekali masuk di grup WA paguyuban orang tua untuk berkomunikasi dengan dengan orang tua gitu, ikut memotivasi, ikut mendampingi anak belajar. Saya sampaikan bahwa tugas hari ini itu materinya membaca dan menulis aksara Jawa, materi gambaran materinya seperti ini. Nah, saya yakin ada kok Bu, Bapak Ibu, orang tua murid saya kan dari yang desa Bu, jadi tahulah tentang teknik paling enggak cara menulis membaca aksara Jawa sederhana kan beliau juga saya yakin paham, biar ikut memotivasi, mendampingi anak ketika belajar menghafalkan, kemudian mengerjakan tugas-tugas saya, itu kan orang tua. Kemudian dengan wali kelas kan jelas tadi saya harus berkolaborasi juga, karena juga saya harus difasilitasi untuk bisa berkomunikasi aktif walaupun lewat WA Bu, tapi sekarang itu kan udah canggih Bu, mau WA bisa, mau VCall bisa kan gitu. Jadi saya juga melibatkan wali kelas nih, kemudian dengan kepala sekolah tentu Bu, karena semua yang saya lakukan, semua kegiatan terkait dengan kegiatan pembelajaran di kelas maupun di luar itu kepala sekolah harus person, dan alhamdulillah kepala sekolah saya itu selalu mendukung banget semua niat itikat baik saya. Jadi saya yakin dengan stakeholder yang ada, kalau untuk motivasi ya otomatis kerjasama dengan guru BK, rekan-rekan sejauh lainnya juga begitu. Saya yakin ini akan membantu saya untuk saya segera action menerapkan ide-ide saya tadi. Nah Bu Yuni, ini kan katanya segera kapan ini Bu dengan melaksanakan beraksi deh Bu? Di mana ada kesempatan saya masuk ke kelas dan memang sesuai dengan alokasi waktu materi yang harus saya lakukan, langsung saya action dengan keyakinan dan semangat saya. Oke, sip Bu. Keren sekali Bu Yuni ini. Jadi dalam waktu dekat ini ya Bu Yuni akan
melaksanakan rencana-rencana yang telah disusun tadi. Bu Yuni, komitmennya jenengan dalam melaksanakan rencana ini bagaimana? Ya karena insya Allah saya lebih mempersiapkan diri ya Bu, terutama di RPP atau MA saya persiapkan dengan bagus dan saya sudah belajar dengan banyak referensi. Saya yakin dengan tadi ide-ide yang saya sampaikan penjenengan, insya Allah saya mantap, saya komitmen, saya konsisten, saya yakin berhasil untuk meningkatkan keaktifan belajar murid saya. Saya salut dengan komitmennya Bu Yuni ya. Bagaimana Bu Yuni rasanya setelah cerita-cerita dengan saya ini? Alhamdulillah lega gitu loh Bu, yang selama ini saya pendam sendiri gitu. Oh ternyata memang tidak salah saya membidik penjenengan untuk menjadi teman curhat saya, dan alhamdulillah secara tidak langsung saya ngatur tadi ya Bu, itu betul-betul ya baru muncul ini tadi, ide-ide itu baru muncul ketika percakapan. Alhamdulillah sekali Bu, saya juga ikut plong mendengar suasana hati Bu Yuni saat ini setelah bincang-bincang. Bu Yuni nuwun sewu, ini kalau ini hanya sekedar saran gitu, tapi boleh diterima, boleh digunakan, boleh tidak. Begini tadi kan Bu Yuni menceritakan ingin inovasi dalam hal media. Mungkin saran saya Bu Yuni bisa mengikuti pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan media-media yang saat ini mungkin lebih canggih ya Bu. Jadi Bu Yuni bisa mengikuti perkembangan zaman juga sesuai dengan anak, dan anak juga lebih tertarik dengan media-media yang digunakan oleh Bu Yuni. Mungkin sekedar misalkan seperti itu, monggo boleh digunakan atau tidak. Terima kasih sekali Bu, jadi itu menambah motivasi saya Bu biar cepat memperoleh banyak referensi. Siap Bu, saya siap mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh MGMP maupun oleh sekarang kan di PMM juga banyak ya Bu. Nanti coba saya akan lebih aktif lagi mengikuti beberapa pelatihan tersebut. Terima kasih loh Bu Ovi, dilengkapi strategi saya. Ya, sama-sama Bu Yuni, saya juga Bu Yuni sudah menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, dan Bu Yuni juga mau mendengar saran dari saya entah bagaimana kedepannya. Nanti saya tunggu ceritanya Bu Yuni kalau kita ketemu lagi. Apakah ada yang mau diceritakan lagi Bu Yuni? Nampaknya sambung itu Bu, saya sudah pulang ya Bu, sudah enteng. Jadi insya Allah cukup Bu. Oke, kalau begitu saya mau izin, mau ada acara dulu Bu Yuni. Jadi pembicaraan kita sudah sampai di sini ya Bu. Saya tunggu kabar baik hasil dari rencana tadi Bu ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ovi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Dita. Oke, alhamdulillah ya sudah selesai ya Bu proses coachingnya tadi dengan Bu Yuni. Alhamdulillah Bu, seru sekali tadi Bu. Seru ya, saya juga ikut menyaksikan tadi kok seru banget sampai pengen melu ngomong. Baik Bu, alhamdulillah sudah selesai. Ini adalah sesi pasca observasi ya. Bagaimana menurut Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Menurut panjenengan bagaimana? Menilai sendiri ya Bu? Iya, menilai sendiri. Sedikit gimana ya Bu? Menurut penilaian saya ya sudah bagus karena ya proses coachingnya berjalan dengan baik tadi. Sudah sesuai algoritma gitu ya Bu ya? Iya. Menurut panjenengan baik. Nah, apa yang membuat panjenengan itu bisa menilai kegiatan tadi itu sudah baik seperti itu? Itu menurut panjenengan bagaimana? Iya, begini Bu Dita, yang membuat saya menilai sudah bagus tadi karena yang saya lakukan selama coaching tadi itu sudah sesuai dengan alur data tadi ya Bu. Tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, serta sudah menerapkan rasa, dan menurut saya sudah mendengarkan dengan aktif Bu, sehingga saya bisa mendapatkan
alur yang ingin diceritakan dari coaching saya. Begitu Bu Dita. Gitu ya Bu ya. Alhamdulillah ya Bu ya. Oke, sekarang apa yang panjenengan lakukan saat coaching tadi yang bisa jenengan itu merasa oh ya ini saya sudah tercapai indikator pencapaian saya tadi ketika saya melakukan coaching. Iya, gini Bu Dita. Langkah-langkahnya saya tadi waktu coaching ya. Tentu saya dari alur cerita tadi, pembicaraan berawal dari tujuan. Saya menanyakan tujuan dulu, kemudian mengidentifikasi apa masalah dari coaching saya, kemudian membuat coaching saya bisa membuat rencana aksinya, begitu Bu. Kemudian coaching saya bertanggung jawab atas rencana tadi. Jadi dari situ saya melakukan coaching, kemudian saya proses coachingnya dengan menerapkan rasa, dan dari situ saya menggiring pemikiran dari coaching untuk mendapatkan solusinya atas masalahnya itu. Jadi solusinya sendiri Bu. Jadi masalahnya sendiri diselesaikan dengan solusinya sendiri gitu Bu. Iya, karena panjenengan mengambil indikatornya itu tadi di kompetensinya kan yang pendengar baik ya Bu ya. Jadi panjenengan bagaimana berusaha untuk menggiring atau memunculkan sendiri solusi dari permasalahan dari coach itu. Ngoten gitu ya. Nah, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu terhadap pelaksanaan coaching tadi? Wah, saya senang sekali, ingin sekali mendengarnya Bu. Jadi gini Bu, saya mengamati tadi pada saat panjenengan dengan Bu Yuni itu melakukan coaching, itu menurut saya itu sudah sangat sesuai sekali, sudah sesuai dengan rubrik penilaian sesuai Altirta, kemudian juga kompetensi atau indikator pencapaiannya itu juga sudah terlaksana dengan baik. Saya sangat tertarik sekali dengan pelaksanaan coach dari Bu Ovi ya. Jadi mulai dari panjenengan bagaimana mencari tujuan dari pelaksanaan coaching tadi, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang dirasakan oleh Bu Yuni dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bagus juga yang bisa memunculkan suatu permasalahan yang dihadapi oleh Bu Yuni. Kemudian di rencana aksinya juga Bu Yuni dengan dengan lancar ya Bu, memberikan strategi ataupun cara-cara untuk mengatasi masalahnya juga. Kemudian di akhirnya juga tanggung jawab juga Bu Ovi menekankan kembali apa yang akan dilakukan oleh Bu Yuni itu sudah sangat muncul sekali menurut saya itu sudah baik. Kemudian juga tadi di akhir sih memberi saran ya Bu ya. Jadi itu juga menurut saya juga baik sekali untuk kemajuan Bu Yuni untuk perkembangan selanjutnya ketika terjadi permasalahan ataupun masalah-masalah lain dalam pembelajarannya Bu Yuni. Yang itu sudah sangat merujuk sekali ketika panjenengan memiliki indikator pencapaian itu pendengar baik ya Bu ya. Jadi top, keren, perlu dipertahankan dan apalagi masih perlu dikembangkan gitu Bu Yuni ya. Oke, untuk selanjutnya rencana tindak lanjut selanjutnya Bu Ovi bagaimana? Rencananya saya ingin mengembangkan kompetensi yang lain, karena kan tadi kita fokus ke satu ya Bu. Jadi rencananya itu saya ingin mengembangkan kompetensi yang lain, yaitu mungkin yang itu Bu, mengajukan pertanyaan yang berbeda. Jadi saya ingin mengembangkan kompetensi itu supaya ketika nanti coaching itu bisa membantu coaching. Oh iya. Jadi tadi kan dari awal kita sebelum supervisi berarti praobservasi itu kan panjenengan aslinya 2. Nah ini mau dikembangkan lagi untuk selanjutnya. Nah ketika panjenengan sudah memutuskan untuk menambah kompetensi itu, kapan Bu mau dimulai? Sesegera mungkin kalau ada kesempatan. Jadi kalau ada kesempatan melakukan coaching, maka saya insya Allah akan segera mengembangkan kompetensi yang itu tadi. Nah untuk mengembangkan yang kedua itu tadi, kira-kira panjenengan butuh orang lain yang membantu
atau tidak, atau ingin melibatkan siapa? Kalau melibatkan mungkin juga saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah gitu. Kalau nanti ketika coaching itu tentang pembelajaran, tentunya ketika saya membutuhkan saran-saran atau membutuhkan penyedaran tentang hal lain, mungkin kepala sekolah bisa menjadi tempat saya untuk bertanya gitu. Dan juga kolaborasi dengan teman sejarah gitu. Oke, sip. Semoga nanti bisa melakukan itu dengan baik ya Bu ya. Oke, keren sekali ini Bu Ovi. Oke Bu, untuk pelaksanaan pasca observasi ini sudah kita lakukan juga. Tadi saya juga sudah mencatatkan semua hasil supervisi saya ketika panjenengan melakukan coaching dengan Bu Yuni. Sebagai penutupnya, ini apa yang panjenengan dapat dari kegiatan hari ini tadi? Ya, yang saya dapatkan dari kegiatan hari ini tadi, Bu Dita, itu saya merasa bisa mengembangkan kompetensi mendengarkan dengan aktif Bu Dita. Jadi di proses ini saya lebih terasah dalam kompetensi yang ini dan ingin mengembangkan kompetensi yang lainnya. Begitu. Oke, sip. Semoga apa yang menjadi cita-cita dari Bu Ovi itu nanti bisa terlaksana dengan baik ya Bu. Amin. Oke, sekian menurut saya sangat keren sekali pelaksanaan coaching hari ini. Saya sebagai supervisor ya Bu ya dari kegiatan ini, semoga juga bisa bermanfaat untuk kegiatan supervisi ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya ya Bu Ovi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.